warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azim ala sayyidina maulana Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur dan hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, para tuan-tuan guru hadir bersama kita, Al-Ustaz Ba'alawi Al-Hafidh Allah fituri hayati, mudah-mudahan beliau panjang umur sehat walafiat, memberikan keberkahan, kemudahan segala urusan dunia dan akhiratnya. Dan semua guru-guru kita, dan juga Bapak Roni dan juga semua pengurus masjid Istighfar serta jajarannya, dan juga ada Bapak RT yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu daripada orang tua kami, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Terkhusus teristimewa yakni tuan rumah daripada keluarga besar Ibu Zainuna dan Bapak Edi Kurniawan, mana mengundang kita semua pada malam hari ini untuk sama-sama kita mendoakan beliau sekeluarga besar, terkhusus untuk calon yang akan melaksanakan ibadah haji, yakni Bapak Agus Prihatin bin Haji Ahmad Fattah dan Ibu Nur Zaidah binti Haji Abdul Qadir. Kita doakan mudah-mudahan keduanya diberikan kesehatan walafiat, diberikan keselamatan, keberkahan, diberikan haji yang mabrur, dan diberikan semangat istiqomah dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Dan semua kita yang hadir pada malam hari ini, kita mendoakan ikut senang. Aduh, mau berangkat haji kita melok senang walaupun kita belum baca haji. Alhamdulillah, insyaallah tahun depan kita semua berangkat haji. Amin. Kalau belum baca ke Mekah, ke Masjid Istighfar dulu atau ke Masjid Nur Fadilah dulu. Alhamdulillah. Kita tidak tahu, karena haji itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang hartanya banyak, badannya sehat, tapi dia tidak tergerak hatinya untuk berangkat haji. Dan berapa banyak orang yang dinilai hartanya tidak banyak, hidupnya pas-pasan, sederhana saja, tapi Allah pilih dia untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pikirkan cara berangkatnya, penting galak berdoa. Insyaallah dengan niat yang tulus ini, walaupun nantinya kita belum sempat haji, pahalanya tetap sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur, kita ikut senang, kita mengucapkan tahniah selamat atas terpilihnya sebagai calon orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Karena haji sekarang lama nunggunya, seumur hidup nunggu bacaan, sampai 65 tahun. Bukan main-main, ya kan? Luar biasa, masya Allah. Jadi alhamdulillah terpilih. Maka yang pertama kita hadir di sini adalah ikut senang karena melihat sahabat, kerabat, saudara kita senang. Inilah bukti bahwa benar iman yang ada di dalam hati kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang, tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Alhamdulillah. Azan. Alhamdulillah. Sedikit. Jadi itu yang pertama. Jadi kita mendoakan saudara kita. Ketika kita bisa mendoakan orang lain, berarti yakinlah malaikat sedang mendoakan kita. Itulah hadis lagi bagi dalam Nabi Muhammad SAW. Walaka mithal dzalik. Ketika kita mendoakan saudara kita, maka malaikat diutus oleh Allah untuk mendoakan, semoga engkau mendapatkan apa yang didoakan, engkau doakan kepada saudaramu. Maka insya Allah dengan kita mendoakan orang lain, malaikat akan mendoakan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ibadah itu bermacam-macam. Ada yang ibadah itu modalnya adalah badan, itulah ibadah sholat namanya. Ada yang modalnya itu air liur, banyu ludah, itulah ibadah apa? Zikir,
baca Quran, Yasin, tahlil, itu ibadah modalnya. Diur, ada ibadah yang modalnya harta, harus punya duit. Tidak baca ibadah kalau tidak punya. Salah satunya adalah haji. Ibadah haji ini adalah ibadah yang membutuhkan sarana berupa harta. Maka ketika kita meminta rezeki yang banyak kepada Allah untuk bisa ibadah, itu adalah motivasi yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh kita meminta rezeki, tapi tujuannya untuk ibadah. Niat, ya Allah, kaki aku kalau duit banyak nak pergi haji. Ya Allah, kalau aku punya mobil nak mantuo. Tapi benar-benar niat nih. Jangan waktu buntu, dah punya duit, cak iyo-iyonya. Kaget kalau duit banyak aku nak haji. Duit lah banyak, dah pergi-pergi. Ya Allah, kaki kalau aku punya mobil jengok lah. Wong sekampung ni kalau ada yang sakit, kaki aku hantar ke rumah sakit. Mobil lah tigo. Tetangga sakit, tak keteruan lagi pokoknya. Alhamdulillah, ini niat dah tulus. Maka dalam ibadah haji diperlukan niat yang tulus ketika ingin hajinya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka balasan haji ini luar biasa. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Nasai disebutkan, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza' illa al-jannah. Haji mabrur tidak ada balasan yang sepadan, yang setara, yang setimpal untuk orang yang dapat haji mabrur illa al-jannah, kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hadir malam hari ini, insya Allah kita sedang menghantar penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi haji mabrur itu balasannya tidak ada yang sepadan kecuali surga, tapi dengan syarat haji mabrur. Al-mabrur, Imam Nawawi mengatakan makbul, haji yang diterima. Maka untuk mendapatkan haji mabrur yang pertama harus niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk dipandang, bukan untuk dilihat, bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung, bukan untuk dibesarkan. Minta maaf, kadang ada wong balik haji, tidak dipanggil wak haji, malah acara nikah, lupa MC tadi nulis H besar di depan nama dia, malah dia tahan sampai naik ke panggung tadi. Na'udzubillah min dzalik. Maka di ayat yang tadi dibaca, ayat 196 di surah Al-Baqarah juz kedua pertengahan yang dibacakan oleh qari tadi, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah karena Allah, jangan karena yang lain, jangan niat yang lain, tulus murni karena Allah. Maka sebelum berangkat dibersihkan niat-niat kita dari niat-niat dunia, bersihkan, dan hati kita banyak-banyak niat yang bagus, azam, niat yang kuat untuk ibadah di sana. Ya Allah, aku nak berangkat haji, nak khatam Al-Quran di sana ya Allah. Aku nak berangkat haji di Mekah, aku nak sholat sunnah yang banyak ya Allah. Di sana aku akan banyak sedekah ya Allah. Di sana aku akan banyak membantu orang ya Allah. Di sana akan selalu aku sholat jamaah ya Allah. Niat dari rumah. Kenapa? Berapa banyak orang yang ya di rumahnya tidak pernah sholat, datang ke sana, itulah. Diajak kawannya sholat, bayu sholat ke masjid, sungkan di hotel kan, gitu. Nah biasa. Jadi apa yang dilakukan di sini itu akan terbawa ke sana. Maka latih diri kita sebelum kita bisa datang ke sana untuk bisa ibadah dengan sungguh-sungguh. Manfaat kata Nabi Muhammad SAW, yang sholat satu rakaatnya itu setara dengan 100.000 adalah sholat di Masjidil Haram. Sholat di masjidnya, bukan sholat di hotel, bukan sholat di tempat-tempat lain. Maka ini harus kita perhatikan. Nanti kalau sudah datang ke sana, semangat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar niat tidak? Nah, ibadahnya apa tidak? Maka di sana itu, tidak tahu siapa yang ngerti. Di sana itu dari hotel ke masjid itu tengah-tengahnya pasar, betul tak? Betul tak? Yang pernah berangkat ke sana dari hotel ke masjid tengah-tengahnya pasar tengahnya, toko, makanan, baju, wah segala macam ada di situ. Cangkir, gelok ada kalau ke sana, tinggal nak milih. Jadi sekali ke masjid, 2 kali ke pasar, betul tak? Ya kan? Sebelum pergi mampir dulu nih. Ya kan? Ke masjid, balik dari masjid, mampir lagi. Sekali ke masjid, 2 kali ke pasar. Nah diuji. Terkenal loh Indonesia nih, banyak belanja, banyak shopping ke sana. Hati-hati.
Jangan sampai hanya itu tujuan kita. Tidak dilarang, silahkan beli hadiah untuk orang yang ada di Indonesia, beli makanan, beli pakaian, silahkan. Tapi ingat tujuan utama kita ke sana adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ibadah haji, hati-hati dijaga. Jangan sampai kita bermaksiat di sana. Jangan sampai kita melakukan melakukan dosa di sana. Karena begitu besar pahala ibadah di sana, begitu juga dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan haji. Siapa orang yang haji dan umrah tidak rafas wala fusuqa wala jidala fil hajj, tidak mengumpat, tidak mengutarakan kata-kata kotor, kata-kata kotor, tidak berdebat dan sebagainya, maka itulah tanda-tanda orang yang dapat haji mabrur. Artinya jangan sampai bermaksiat di sana, jangan sampai melanggar perintah Allah di sana, karena orang yang bermaksiat di sana itu lebih besar daripada kita bermaksiat di tanah air kita ini. Maka harus dijaga sampai ke sana, jaga jangan sampai bermaksiat. Yang ketiga, ketika datang ke sana, kita pastikan semua yang kita bawa, semua yang kita gunakan untuk ibadah haji atau umrah adalah dari uang yang betul-betul halal. Uang yang betul-betul murni, hasil kerja kita, tidak ada unsur-unsur keharaman di dalamnya. Walaupun hanya 1 rupiah uang haram, jangan sampai kita bawa ke sana. Apalagi minta maaf, ya kan? Wong korupsi ditanya, korupsi terus, tenang baik. Kalau duit banyak, pergi haji. Jadi ke Mekah, haji, umrah untuk cak laundry, bersihkan dosa dia. Lah, tidak akan bersih ketika kita ngambil harta orang, ketika kita menyakiti orang, ketika kita mengambil tanah orang, mengambil hak orang, menzalimi orang, tidak akan bisa dibersihkan di kota Mekah, karena sebelum dia mengembalikan semua yang dia ambil dari orang lain. Maka jangan sampai kita datang ke sana membawa harta haram, tidak berkah, dan haji kita tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Maka dari itu yang pastikan kita dari sekarang siap-siap, yang baru belum ada niat berangkat haji, siap-siap untuk mengumpulkan rezeki yang halal. Dan orang yang datang ke sana insya Allah akan diberikan haji mabrur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terakhir, tanda haji mabrur itu adalah disebutkan oleh Imam As-Suyuti, beliau mengatakan bahwa tanda orang haji mabrur itu ayyarji'a mimma kana khairan mimma kana. Ketika balik dia lebih baik dari sebelumnya. Ketika pulang dari hajinya, dari umrahnya, dia lebih baik dari sebelumnya. Wala yu'ti ma'as, dan dia tidak kembali melakukan maksiat setelah pulang dari ibadah haji dan umrah. Ini tanda haji mabrur. Jadi tanda haji mabrur itu tidak baca di jingo kalau di sana. Kage ke jingo antu kalau lah balik. Cawan ada perubahan dah. Di mulai pemalah tu lah ada perubahan. Lebih bagus, lebih semangat ibadah, lebih tertarik dengan kebaikan, lebih senang hadir majelis taklim, lebih sering datang sholat berjamaah. Itu tandanya. Jadi tanda haji mabrur adalah setelah kita pulang ke tempat kita, barulah terlihat nanti. Maka yang pernah ditanya Rasulullah SAW, ma birru haji ya Rasulullah, apa kebaikan haji itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? At'imut ta'am wa afsya'us salam, bagikan, berikan orang makan dan sebarkanlah salam. Artinya dia balik dari haji semakin dermawan, bukan semakin pelit. Tujuan kita basah, ya kan? Jangan balik haji itu nambah khoyir. Khoyir itu tidak sayang dengan hartanya. Seperti saat ini, insya Allah ini tanda. Sebelum berangkat kita diajak makan dulu, diajak doa bersama. Insya Allah mudah-mudahan ini tanda bahwa orang yang akan berangkat haji pada malam hari ini, nanti kita doakan semua mendapatkan haji mabrur, dan insya Allah balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum billahi dari Al-Bagir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan kaki rutu ibu lagi. Ya kan. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Tapi insya Allah selepas ini kita akan berdoa bersama, akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Ba'alwi Al-Hafidh. Mudah-mudahan semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Dan di malam yang luar biasa ini turun hujan pada sore hari ini, insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat yang mustajab dakwah, jangan sia-siakan untuk berdoa yang banyak, doa-doa yang baik untuk kita, keluarga kita, dan semua orang-orang yang kita cintai yang masih hidup. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak dan barokah, anak keturunan yang soleh dan soleha, diberikan keberkahan dunia sampai akhirat. Dan yang sudah meninggal dunia, ya Allah, orang tua kami, ayah bunda kami, kakek buyut kami, dan semua orang-orang yang kami cintai, ya Allah, anak-anak kami semua yang sudah meninggal dunia, ya Allah, ampuni mereka, maafkan segala kesalahan mereka, ya Allah, terima semua amal ibadah mereka, ya Allah, dan tempatkan mereka di taman surga, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadza minni wa lakum, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.